Selamat malam saudara-saudara. Pada malam hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 mulai. Pada malam hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan, supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, sampai di sini, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, saudara, bahwa yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus ini adalah seorang ahli Taurat. Yang dikatakan seorang ahli Taurat berarti dia adalah mengerti dan mempelajari akan kitab Taurat. Dan yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus ini tahu benar akan hukum Allah. Bahkan Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang tertulis di dalam Tauratmu?" Nah, dan mereka menjawab jelas sekali. Dua perkara, bahwa mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Tetapi saudara, ahli Taurat ini tahu bahwa dia menantikan Mesias, menantikan juru selamat. Tetapi mengapa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat sudah ada di tengah-tengah mereka? Mereka tidak mengenal akan Mesias ini. Hal ini kerap kali kita tidak menyadari, saudara, bahwa apa yang dialami oleh ahli Taurat ini dialami oleh orang Kristen zaman sekarang. Saya sendiri dulunya merasa bahwa saya sudah disayang Tuhan, karena saya sebetulnya dari gereja Protestan juga. Sampai sekarang saya terus terang kalau di Bandung berbakti saya di gereja GKI Protestan. Jangan dikira kalau saya sudah jadi penginjil begini diundang orang Pantai Kosta di mana-mana dipanggil terus saya terus gereja Protestan saya tinggalkan terus di gereja Pantai Kosta gitu. Ya, tetap saya boleh tanya, kalau di Bandung saya pergi ke gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Jadi saudara, kita harus tahu seperti Pak Waspada tadi katakan, gereja-gereja sudah mulai saling bersekutu. Mengapa? Karena kedatangan Tuhan sudah amat singkat, saudara. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita harus tahu, saling membutuhkan, saling menguatkan, saling mengisi. Dan jikalau kita bekerja, bukan bekerja untuk kita sendiri, tetapi bekerja untuk Tuhan. Tapi nyanyian bilang apa? Hidupku bukan aku lagi. Loh, lah kalau hidup saudara bukan saudara lagi, hidup saudara adalah Yesus Kristus, saudara hidup buat kepentingan siapa?
Yesus. Untuk siapa? Yesus. Nah, kalau saudara bekerja untuk Yesus, hidup untuk Yesus, segala untuk Yesus, kira-kira saudara memikirkan diri sendiri apa enggak? Enggak ya? Harusnya enggak ya? Harusnya ya. Tapi kenyataan enggak bisa lepas. Kenapa? Karena akunya ini masih besar. Saya sendiri ngalami pada waktu itu. Dari umur kecil saya sudah dipanggil Tuhan, tetapi saya tidak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu kebanyakan itu terus terang munafik. Hanya baik kalau Minggu. Kalau Senin sampai Sabtu, tidak ada yang baik. Apalagi kalau sudah urusan duit. Loh, jujur. Ya kan? Kalau saudara umpamanya dikasih kembali orang, saudara beli barang di toko atau di apotek atau di mana-mana. Saudara beli dikasih kembali lebih. Ayo jujur. Saudara tahu gini, lebihnya enggak di situ. Mamanya beli terus dikasih kembali lebih. Dan pada waktu itu belum tahu, terus sampai di rumah tahu. Kok lebihnya banyak. Wah, orang itu keliru ngitung itu. Nah, saudara bilang apa? Ayo bilang puji Tuhan. Wah. Betul enggak? Ayo jujur. Apakah saudara dari rumah saudara bilang, aduh, orang itu kasihan, rugi. Waduh, kasihan. Bukankah aku ini anak Yesus? Aku harus jadi berkat untuk orang lain dan bukan menjadi beban orang lain. Wah, kasirnya itu nanti bisa disuruh ganti ya. Balik. Uangmu tadi kelebihan. Ayo, jujur. Ada yang gitu? Atau berkata, puji Tuhan, tidak bayar. Ayo, betul mana? Jujur, jawab sendiri-sendiri. Nggak usah jawab, nggak apa-apa. Ini loh saudara, hal yang sepele, tetapi itu menguji iman percaya kita dan pelaku firman atau tidak. Betul nggak? Nggak usah cari yang susah-susah. Yesus mengajar saudara dan saya hidup sebagai seorang Kristen yang menjadi pelaku firman tiap hari. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Kenapa orang Farisi, orang ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan? Sebab Yesus tahu orang ini cuma teori. Dia percaya, dia menyelidiki dengan akalnya. Ini saya buktikan. Saudara kenal Rasul Paulus? Saudara Rasul Paulus seorang Farisi atau bukan? Ya seorang Farisi, ya ahli dalam Alkitab. Apa katanya? Saya akan bacakan di dalam Roma pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ketiga saya baca. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Rasul Paulus sendiri bekas seorang Farisi. Dia tidak bisa menerima pengajaran Yesus. Karena apa saudara? Karena dia mendirikan kebenarannya sendiri berdasarkan akalnya. Firman Tuhan tidak dapat dicerna dengan akal, saudara.
Saya sendiri dulu tidak mau menjadi orang Kristen. Kenapa? Sebab saya lihat orang Kristen munafik, berkata kasih, 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 tetapi ternyata malah minta dibelas kasihani. Mental kita selalu minta, minta, minta. Kan keberkatan tapi tidak menjadi berkat untuk orang lain. Dan itu bukan sifat daripada Yesus. Maka dari itu saudara, pada waktu saya begitu, saya dengar suara sendiri. Ini satu hal yang aneh, yang orang lain tidak bisa terima. Ayah saya sendiri seorang tua-tua, seorang majelis gereja, dia juga pengkhotbah. Tapi pada waktu saya beritahukan, saya dengar suara Yesus. Dia bilang apa? Mana ada Yesus ngomong? Dia berkata apa? Yesus sudah tidak bicara lagi. Yesus bicara melalui Alkitab. Sebab sudah ada Alkitab, Yesus tidak perlu ngomong lagi. Saya berkata, loh, kalau gitu Tuhan saya menjadi bisu ini. Bukan bisu, sudah ada Alkitab, jadi tidak ngomong. Saya berkata, Yesus berkata di dalam Alkitab, Roh Kudus yang aku utus, ia akan tinggal di dalam kamu dan menuntun kamu dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bagaimana dia bicara? Saya bilang, bagaimana kamu bisa tahu? Dia akan mengingatkan firman yang sudah pernah dikatakan Yesus. Bagaimana caranya mengingatkan? Kalau tidak muncul firman itu per kata-kata. Dia bilang, wah kamu masih kecil, belum tahu apa-apa. Nah, pada waktu itu saya selalu, kalau ngomong sama papa saya, selalu kalah. Karena apa? Nangis. Sebab biasanya orang tua kalau kalah sama anaknya kan gengsi. Kalau bilang, anak kecil, belum tahu apa-apa, sudah bantah terus. Nah, lalu anaknya biasanya terus nangis. Makanya ibu saya bilang gini, sudahlah nak, jangan bantah-bantahan sama omong perkara Alkitab, perkara firman dengan ayahmu, tidak bakal kamu bisa. Lalu saya dididik Tuhan terus. Tuhan berkata, baca Alkitab, diam, baca Alkitab, lakukan sendiri, kamu akan melihat. Saudara tahu, saya baca terus sendiri, baca sendiri, terus setiap hari saya baca. Setiap 8 bulan Alkitab sudah habis, ulangi lagi, baca lagi, terus. Apa terjadi saudara? Betul-betul setiap firman ini digenapi. Luar biasa. Ya bicara. Saya bilang, wah Tuhan, engkau itu luar biasa. Ayahmu tidak percaya, tidak apa-apa. Nanti dia akan percaya. Saudara kalau tidak percaya sekarang boleh nemuin bapak saya sekarang di Cirebon. Umurnya 75, masih sehat. Modelnya persis saya, karena saya anaknya. Kalau suaranya pun sama. Nah, saudara boleh tanya sekarang. Pada waktu saya khotbah di satu persekutuan di Ciloto Retreat, dia di jamah Tuhan, dia sekarang berkata apa? Betul-betul Allah itu tetap sama dan tidak berubah. Bicara. Nah, lalu dia bilang, aku dulu kok ya tidak percaya ya nak. Lah, saudara tahu? Makanya saudara, kita tidak bisa bicara sama orang yang lebih tua. Tapi kita bisa berdoa biar dijamah Tuhan pribadi. Dan pada waktu dia mengalami satu peristiwa di mana dia tidak pernah mengenal perpuluhan. Kalau saya berkata, Papa, Tuhan itu suruh kita ngasih perpuluhan. Dia bilang, itu zaman Taurat lama. Yang baru tidak ada. Saya bilang, ini baru. Di mana? Di Kisah Rasul. Tidak boleh ditinggalkan perpuluhan itu. Dan aku diajar, Pak, kalau Papa memberi uang saya sekolah dulu, Tuhan bilang, potong 1/10 buat Yesus, buat Tuhanmu. Saya kasih. Dan saya diberkati. Karena apa? Meskipun dikurangi 1/10, tetap tidak kurang, Pak. Papa bilang, tidak bisa. Lalu saya bilang, saya berdoa, Tuhan kasihani ayahku ini. Karena ayahku kok tidak mau mengerti. Biar nanti aku kasih pengalaman.
Apa pengalamannya saudara? Berat luar biasa. Satu saat saya berkata, ayah saya ini kaya dan dia mengirim mebel karena orang Jepara. Ukiran-ukiran dikirim ke Sumatera. Dan apa terjadi? Pada saat itu Tuhan berkata begini, ayahmu beritahu, aku mau ajar dia. Saya bilang, papa, beri perburuan. Papa bilang, anak kecil, ngurusin. Saya sudah di SMA itu. Sudah di mahasiswa kok, di SMA. Sudah di mahasiswa. Terus kemudian apa terjadi, saudara? Tuhan berkata, papa, kalau engkau tidak melakukan, papa akan dihajar Tuhan. Ya, coba. Tidak bakal habis punya uang saya. Lalu apa terjadi, saudara? Dalam waktu 3 bulan, harta benda ayah saya semua habis ludes. Kenapa habisnya? Karena dia pada waktu di Palembang, ada sebuah gereja dibangun, kemudian gereja ini pesan tempat duduk sama dia, kursi-kursi, dia berikan semuanya. Nah, gerejanya ini belum bisa bayar. Lalu dia datang ke gereja itu bilang, Pak Pendeta, kapan bisa bayar? Maaf ya, belum ada, nanti kalau ada kami bayar. Nah, ternyata dia pulang ke hotel, dia berdoa, Tuhan berbicara, bukankah aku sudah berkati kamu banyak? Kenapa itu bangku-bangku kamu suruh bayar? Bukankah kamu tidak pernah membayar perpuluhan? Berikan saja. Dia bilang gini, wah itu bukan suara Tuhan itu. Mesti setan tuh, bikin rugi. Nah. Dan apa terjadi, saudara? Dia datang lagi ke tempat pendeta itu, nagih. Pendetanya itu ditagih lagi karena 3 bulan papa datang lagi ditagih. Apa terjadi? Pendetanya menangis. Dia bilang gini, Pak, maaf Pak, kami belum punya. Sudah Pak, nanti saya carikan duit. Dan pada waktu pendeta itu utang sama orang, memberikan uang kepada ayah, langsung dia terima. Tuhan berbicara, dalam hati dia tegur. Karena kamu tidak nurut, akibatnya kamu akan terima. Dalam waktu 3 bulan, ada PP 10, semua orang lari ke, orang Tionghoa lari, Cina lari ke RRC. Saudara tahu, uang ayah saya dilarikan semuanya ke RRC. Habis ludes, gak ada 1 sen. Barang di rumah masih ada 1 kapal. Dikirim sama ayah saya, saudara tahu? Kapalnya karam, habis ludes. Saudara boleh tanya. Dan pada waktu tahun ke-60 itu, saudara tahu apa terjadi 61 itu? Ayah saya mau beli 30 Mercedes sanggup. Tapi habis itu ludes, 1 sen tidak ada. Sampai sekarang ayah saya, dia berkata, aku salah, saudara tahu? Dan sekarang dia menyadari bahwa Alkitab ini ya dan amin. Bahwa setiap firman yang dilakukan oleh Allah dikatakan digenapi. Dan saudara dan saya harus menjadi pelaku firman. Kalau tidak, kita harus bayar mahal sekali, saudara. Karena firman Tuhan sudah berkata, ahli Taurat ini berkata, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Kasihi Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatan, akal budi, semuanya. Siapa yang dapat melakukan hal itu, saudara? Kalau bukan Tuhan Yesus, dan kita harus belajar dari Dia. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati? Seperti yang saudara tadi nyanyikan. Apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti kita harus belajar dari Yesus. Bagaimana cara hidup Yesus? Kita lihat di dalam Filipi, saudara, supaya kita tahu dan kita belajar benar-benar bagaimana kita harus hidup sebagai Yesus yang Yesus kehendaki. Di dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan, ayat yang ke-6 mulai, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan saudara. Rahasianya untuk dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi dan kekuatan adalah mengosongkan diri, merendahkan hati, menjadi seperti seorang hamba. Kita kerap kali dapat menjadi orang Kristen, tetapi kekristenan kita tidak seperti Yesus. Rendah hati, terbuka, tetapi kita mempunyai sekat-sekat, mempunyai tudung, mempunyai lapisan tersendiri, prinsip sendiri, tidak dapat menerima prinsip orang lain, sehingga kekristenan kita menjadi kerdil, saudara. Karena kita jalan dengan pikiran kita membatasi akan kuasa Allah. Maka Tuhan Yesus berkata di sini, apa gunanya engkau berteriak kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Kita kerap kali bertindak salah, saudara. Belajar seperti Yesus, rendah hati, bisa mengerti orang lain, minta hikmat daripada Allah. Setiap kejadian dalam dirinya diterima karena itu rencana daripada Allah di dalam kehidupan kita. Coba saudara, kalau kita mau terbuka, kita mau belajar dari orang lain, kita menganggap diri kita memang tidak punya apa-apa, kosong, tetapi kita belajar dari orang lain, kita menganggap orang lain lebih mengerti, kita akan menjadi orang yang bijaksana luar biasa seperti Yesus. Dan kita tidak akan ada salah mengerti. Suami istri tidak ada salah mengerti. Suami-suami kerap kali kalau istrinya ngomong, kira-kira didengar atau malah dibantah. Coba saya tanya ibu-ibu ini, kira-kira kalau ngasih nasihat suaminya didengar atau enggak? Wah, takut ya Bu ya. Takut ngomong ya Bu ya. Wah, nanti Pak, nanti kalau saya jawab sampai di rumah bubar Pak. Saudara tahu apa yang menyebabkan kita tidak bisa terima? Harga diri, keakuan. Ini loh saudara. Saya terus terang dulu saudara, merasa disayang Tuhan sendiri karena saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan memberitahukan, ngajar Alkitab sendiri. Saya merasa begitu Tuhan berkata apa? Yusa harus rendah hati. Justru kalau engkau mengerti banyak, harus mengerti orang lain. Jangan setiap pendapat orang lain kamu bantah. Lalu saya berkata, bagaimana caranya? Tuhan, rendah hati, terima, minta berdoa, minta roh pengertian dari Roh Al Kudus. Apa terjadi saudara? Luar biasa. Hikmat Allah diturunkan dan setiap kali saya berbicara, orang itu bilang, oh ya ngerti. Saudara boleh tanya istri saya, pada waktu saya pacaran sama dia, saya pacaran 13 tahun loh saudara. Tidak ada orang di sini pacaran 13 tahun. Saya jamin 13 hari ada. Kalau 13 tahun tidak ada. Ya dah. Karena apa? Tidak tahan. Zaman sekarang, anak muda, belum apa, tempel saja. Nah, saya 13 tahun. Dan saudara tahu, boleh tanya istri saya orang yang keras hati. Saya kalau pacaran sama istri saya, kalau saya ngomong dia tidak nurut, saya bilang, nurut atau tidak? Tidak, out. Tapi sekarang setelah benar-benar mengenal dan Yesus berkata, belajar seperti aku. Saudara tahu, setelah saya kawin 6 bulan, setelah saya jalan-jalan di habis makan, saya jalan-jalan di ruangan tamu, saya dengar sendiri suara Tuhan ngomong sampai 2 kali seperti orang ngomong tapi seluruh ruangan penuh. Dia berkata gini, hari ini baru kamu menjadi orang Kristen yang benar. Apa kalau ngomong gitu terus saya bilang, masa Tuhan, saya bantah saudara.
Yang benar dong Tuhan. Oh, saya bantah gitu. 25 tahun aku jadi orang Kristen, belum benar. Tuhan berkata, hari ini baru kamu menjadi orang Kristen yang benar. Saya berkata, apa buktinya? Selama kamu 25 tahun menjadi orang Kristen, kamu tidak berbuahkan kasih. Engkau berbakti, engkau giat, engkau menjadi ketua pemuda, engkau menjadi pengajar, tetapi kegiatanmu itu tidak menyenangkan hatiku, karena engkau tidak mempunyai kasih. Saudara tahu? Dan saat itu saya berkata, apa bedanya? Engkau lihat pohon papaya yang kemarin engkau mau tebang. Saya itu kemarin pohon papaya itu mau saya tebang karena bikin kotor. Tapi hari itu saya lihat, loh, saya kok bisa ngerti pohon papaya itu ya ciptaan Allah. Kok bisa sayang? Oh, kok berubah ya Tuhan? Ya, sejak itu saudara, engkau boleh tanya istri saya. Tidak pernah saya gendak-gendak istri saya. Tidak pernah saya marahin. Kalau ada apa-apa, maksudmu apa? Bagaimana? Tuh, sampai istri saya bilang, sejak kapan kamu mau mengerti aku? Saya bilang, sejak siang ini, kok bisa begitu? Tidak tahu. Kok bisa saya bisa ngerti kamu sekarang. Nah, itu kasih, Tuhan berkata. Saudara tahu? Maka dari itu firman Tuhan ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita menjadi satu kenyataan. Kita harus belajar benar-benar akan firman Tuhan setiap hari kita masukkan. Kita praktekkan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Dan kita bertindak di dalam nama Dia. Saudara perhatikan. Kalau saudara berdoa, ada setan, ada orang anak sakit, saudara berdoanya bagaimana? Saudara akan mesti begini. Saya dulu ya gitu. Tuhan Yesus sembuhkan. Betul ya? Tuhan Yesus sembuhin anakku si Tuhan. Terus Tuhan Yesus usir itu setan si Tuhan. Betul gak? Hah? Betul gak? Lalu Tuhan bilang apa? Nah, Alkitab berkata apa? Aku sudah beri kamu kuasa. Kok aku mbokon ngusir terus? Nah, lalu Tuhan berkata kalau saudara tidur apa? Malam. Tuhan, aku mau tidur. Jagai ya Tuhan. Betul enggak? Hah? Lalu kamu tidur, Tuhan tidak boleh tidur ya? Nggak kurang ajar itu. Nggak kurang ajar itu. Betul enggak? Hah? Kita tidak sadar Tuhan jadi hansip kita. Lalu kita punya mobil baru umpamanya, ya tahu, barusan beli sepeda motor baru. Tuhan jagai sepeda motorku. Kurang ajar enggak? Saudara tahu? Kamu mau pergi, rumahmu dikunci. Tuhan jagai rumahku ya Tuhan, aku tak jalan-jalan. Kurang ajar enggak? Loh, saudara tahu Alkitab berkata apa? Malaikat-malaikat diutus untuk melayani saudara. Saudara harus berdoa. Dan saudara harus bertindak. Seorang hamba Tuhan Amerika, Kenneth Hagin, seorang hamba Tuhan yang besar, dia dapat satu penglihatan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dia berbicara dengan Tuhan Yesus. Setan di antara Kenneth Hagin sama Tuhan Yesus ngaco. Setannya goda. Lalu dia bilang, Tuhan ini, setan ini goda terus Tuhan. Bayangannya ini nutupi aku sama kamu. Usir si Tuhan, usir Tuhan. Tuhan Yesusnya mesem. Nggak dijawab. Berkali-kali Tuhannya mesem terus. Lalu dia bilang, Tuhan, setan ini kurang ajar. Lalu Tuhan berkata, apa kata Alkitab? Kenneth Hagin ingat. Oh ya, aku sudah beri kamu kuasa. Kamu yang harus bertindak, bukan aku. Dalam namaku. Dan apa terjadi pada waktu itu lalu dia ingat. Ya betul. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan, aku perintahkan kamu pergi. Setannya pergi. Lalu Tuhan manggut-manggut. Begitu itu anakku. Saudara tahu? Kenapa saudara tidak pernah mendapatkan jawaban doa saudara? Karena saudara tidak bertindak.
Saya barusan dari Surabaya, seorang ibu dia berkata begini sama saya, Pak Yusa, tolong sih Pak, doakan suami saya. Kenapa? 19 tahun Pak saya berdoa, suami saya belum bertobat. Lalu saya ajak dia berdoa, yuk kita berdoa. Tuhan, ini kok 19 tahun dia berdoa, suaminya kok tidak tobat-tobat sih Tuhan. Terus saya bilang gini, Tuhan berkata gini, suruh praktek, suruh pakai kuasa. Oh ya, Ibu, gini Bu, kamu kalau tidur sama suamimu satu ranjang enggak? Oh, seranjang Pak. Ajak dia berdoa, yuk kita berdoa. Tuhan, ini kok 19 tahun dia berdoa, suaminya kok tidak tobat-tobat sih Tuhan. Terus saya bilang gini, Tuhan berkata gini, suruh praktek, suruh pakai kuasa. Oh ya, Ibu, gini Bu, kamu kalau tidur sama suamimu satu ranjang enggak? Oh, seranjang Pak. Gini caranya, setiap kali suamimu tidur, tumpangi tangan, terus akan bangun Pak. Lah kamu pura-pura tidur, tanganmu nempel pura-pura tidur. Kamu kerasa dia bangun, dia kamu merem, jangan Terus setelah dia tidur lagi, kamu berdoa. Bagaimana Pak? Gini, dalam nama Tuhan Yesus, aku minta suamiku bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, suamiku bertobat. Tiap hari, tiap malam Pak. Ya. Lah kalau bisa, saya bilang, tumpang tangan di kepala. Wah, susah Pak. Susah Pak. Tetapi apa terjadi saudara? Satu saat si suami ini minta dicabuti ubannya. Nah, lalu si suami bilang, tolong ubanku cabuti. Pikir istri, wah beneran, ini yang tak tunggu-tunggu. Sekarang suaminya dicabuti, ditengking itu. Dalam nama Yesus bertobat ya. Dalam nama Yesus bertobat ya. Wah, saudara tahu apa terjadi? Dalam waktu 1 bulan suaminya bertobat. Ditemukan saya dia. Ini loh Pak, memang luar biasa. Pada waktu saya bertindak dalam nama Yesus, suamiku bertobat. Suaminya bilang gini, ya Pak, saya 19 tahun nakal terus Pak, tidak bisa. Sekarang kok saya bisa berubah Pak. Berubahnya bagaimana? Dia merasa dijamah hatinya, disentuh, dan dia berkata, aku harus jadi orang benar. Dan pada waktu ulang tahun dia berkata sama istrinya, Bu, bikinkan bakmi. Ada apa? Aku mau meninggalkan masaku yang lama. Aku mau jadi orang baru. Orang baru bagaimana? Aku mau jadi anak Yesus. Hah? Kapan? Ulang tahun ini aku tinggalkan semuanya. Tidak main zina lagi, tidak berbuat bohong lagi. Aku mau menjadi anak Yesus. Loh, tidak ada yang injili, saudara tahu? Tapi Roh Kudus yang mengerjakan semuanya itu. Loh, padahal 19 tahun dia tidak bisa bertobat. Allah di sini mengajarkan kepada saudara, saudara harus bertindak, melakukan akan firman daripada Allahmu. Maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Mengapa ahli Taurat itu tanya kepada Yesus? Karena dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Karena dia tidak tahu karena Yesus sudah datang. Karena apa? Yesus mengajarkan bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saudara dan saya dituntut hari ini menjadi pelaku-pelaku firman. Lakukan, baca Alkitab, lakukan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara besar yang luar biasa. Di Cirebon ada satu bapak, dia datang kepada saya berkata begini, Pak Yusa, istri saya itu 15 tahun Pak, saya doakan, sampai sekarang tidak mau bertobat Pak, tidak mau ke gereja. Saya bilang, ayo kita sembahyang dulu, kita berdoa, minta hikmat Tuhan, bagaimana Tuhan mau doa. Tuhan, kenapa ini istrinya 15 tahun kok tidak mau tobat-tobat? Tuhan berkata apa? Suruh praktek menjadi pelaku firman. Oke, terus saya bilang, gini Pak, gampang. Bapak menjadi pelaku firman.
Bagaimana Pak Yusa? Setiap malam kalau kamu tidur, tumpangi tangan, rangkul dia, tumpang tangan. Lalu kalau istrimu kaget, pelan-pelan, jangan lalu diangkat lagi, diam saja, kamu tidur, pura-pura tidur. Kalau dia sudah tidur lagi, sembahyang, dalam nama Tuhan Yesus istriku bertobat, roh pemberontakan aku usir, dalam nama Tuhan Yesus istriku bertobat. Saudara tahu apa terjadi? 15 hari kemudian, pada waktu si bapak ini pagi mau ke gereja hari Minggu, istrinya ngomong, "Pak, mau kemana?" "Mau ke gereja." "Pak, aku ikut." Aneh enggak? Bapaknya saking kagetnya bilang, "Kamu mau ikut?" "Ya." "Sejak ini mau jadi orang Kristen?" "Ya." "Mengapa kamu bisa berubah gitu?" "Papa sekarang lain. 15 tahun, selama 15 tahun kalau tidur enggak pernah ngerangkul aku." "Papa sekarang kalau tidur mesti ngerangkul aku, nyayang aku." Itu loh tandanya betul-betul papa sekarang berubah. Makanya aku ya sekarang mau jadi orang Kristen. Kenapa? Karena kekristenanmu engkau praktekkan. Selama 15 tahun tidak pernah tidur ngerangkul-ngerangkul. Kenapa sekarang mau ngerangkul-ngerangkul? Padahal tidak ngerti, tiap malam ditengkingi. Saudara tahu? Kenapa Tuhan mengatakan kepada saya bahwa dia suruh praktek di dalam pelaku firman? Karena ternyata si bapak ini tidak pernah menyatakan kasihnya di dalam tindakan. Banyak orang laki-laki berkata apa? "Gak perlu ngomong, kan kamu sudah tahu." Pada waktu pacaran saja sandal jatuh diambilin. Betul dah? Dikejar-kejar terus ibunya ndak kena, sandalnya jatuh. Kalau di jalan di sebelahnya kesandung, dipegang. Karena apa? Kesempatan megang. Tapi kalau sudah jadi istrinya, kesandung dibilangnya apa? "Matamu di mana?" Betul enggak? Hah? Betul enggak? Kenapa? Karena matanya dia lihat yang lain juga. Loh, saya bilang gitu, saya ya laki-laki loh, ini soalnya, ya dah. Ini loh saudara. Tetapi sekarang saya, saudara tahu, boleh tanya istri saya, kemana-mana kalau jalan tak gandeng. Kalau dulu pacaran, tak pernah tak gandeng. Kenapa? Saya bilang, pacaran kan bisa ganti. Kalau istri tidak bisa, sudah satu. Tuhan tidak boleh. Tak sayang-sayang, saya bilang. Saudara tahu, kehidupan kekristenan perlu menjadi pelaku firman. Kehidupan kekristenan bukan sekedar teori, tetapi kita harus belajar rendah hati, memberikan kesempatan untuk orang lain menyatakan pendapat, dan kita boleh belajar yang benar sesuai dengan Alkitab, kita terima dan kita lakukan. Ini hidup kekristenan. Belajar daripada Tuhan Yesus, keterbukaan, mengosongkan diri untuk mau mengerti, diisi oleh firman Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan berkata, kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Orang ahli Taurat ini merasa dirinya benar, merasa dirinya sudah baik, sudah memberikan, menolong orang miskin. Tetapi Yesus tahu bahwa dia belum melakukan hal ini. Saya akan bacakan di mana Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita sekalian, kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi ini harus diantara anak-anak Tuhan, dan berarti harus di dalam keluarga kita lebih dahulu. Kalau keluarga kita ada damai sejahtera, kalau keluarga kita ada kesukacitaan, ada kesatuan, maka orang lain akan tanya, ada apa di dalam keluarga itu? Kok dulunya rame-rame, sekarang kok tidak pernah rame? Loh, Yesus, karena mereka mengenal Yesus. Ada damai, ada sukacita, baru Yesus dimuliakan. Karena firman Tuhan berkata,
orang lain akan tahu bahwa kamu muridku kalau engkau saling mengasihi. Dan kita harus berarti mengasihi anggota gereja yang lain. Kita harus mengasihi bagian mereka. Mungkin kita yang kurang, kita akan dapat dari sana. Mungkin kita kelebihan, kita akan berikan. Ini loh saudara, ini hidup kekristenan. Waktunya sudah amat singkat. Kita akan menghadapi tantangan dari luar. Dan kita harus bersatu saling doa mendoakan. Kalau nanti masa kesukaran antikris sudah tiba, apa yang saudara dapat lakukan? Hanya saudaramu seiman yang akan menolong engkau. Saudaramu sekandung tidak akan mau tahu. Tetapi untuk itu saudara, kita harus menjadi pelaku mulai sekarang. Mulai sekarang kita harus mempraktekkan bagaimana hidup kekristenan kita. Kalau engkau mengasihi, saya jamin engkau akan dikasihi. Jangan kita mementingkan diri sendiri terus, tetapi firman Tuhan berkata kasihi. Maka Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu bagaimana? Ada seorang yang turun ke Yeriko, di tengah jalan dirampok, dalam keadaan yang sakit, ada imam yang lewat, tapi imam itu pergi, tidak mau tahu. Ada orang Lewi adalah orang pilihan Allah. Lihat, pergi, masa bodoh. Orang Samaria lewat, dia kasihan, dia menolong. Ini yang Yesus kehendaki, saudara. Maka dari itu, saudara, kita harus mulai daripada firman Tuhan ini di mana? Di dalam keluarga. Layani satu kepada yang lain. Lalu mulai di dalam keluarga, setelah keluarga menjadi gereja. Saling doakan. Doakan yang lain. Doakan hamba Tuhan. Doakan tua-tua. Saudara perhatikan, kalau engkau memberkati, engkau akan diberkati. Kalau Yesus berkata beri, maka kamu akan diberi. Artinya kamu berkati, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara datang kepada Tuhan setiap kali apa? Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Yang dimintakan berkat itu orang lain atau saudara sendiri? Dari bangun tidur sampai mau tidur, sembayangnya bilang apa? Tuhan berkati. Bayangin, itu kalau saudara punya anak kecil, setiap kali ketemu bapaknya sama ibunya, Papa, kira-kira saudara jengkel enggak? Asal anak ini anak apa? Asal ketemu kok. Anak apa? Kamu ini kok kayak jebel saja kok gini terus. Nah, saudara enggak sadar toh, kamu dengan Allah juga gitu dah. Tuhan berkati. Lalu kalau doanya malah gini, Tuhan kasihani si Tuhan, kami orang dosa, tolong berkati. Persis toh? Den, paring-paring Den. Persis toh? Persis ya? Persis itu. Saudara tahu? Kita kerap kali menjadi anak-anak Tuhan tidak sadar bahwa mental kita itu rusak. Kita harus menjadi anak Tuhan yang diberkati. Kita harus menjadi anak Tuhan yang mampu bertindak karena kita sudah diberikan firman-Nya. Setiap perkataan Yesus akan digenapi. Dan saudara baca, saudara masukkan, imani, lakukan. Saudara akan melihat perkara-perkara besar. Saudaramu sakit, ribut, mana pendeta ya? Pendeta ini mana? Waduh, kok pendeta nih dipanggil, nggak mau lagi, kurang ajar. Oh. Coba kalau saudara tengah malam jam 3 manggil pendeta, pendetanya tidak mau, anakmu sakit, minta dilayat, dilawat, kira-kira saudara jengkel enggak? Saya punya pengalaman. Untungnya saya tidak pendeta. Makanya saya kasih tahu pendeta-pendeta di sini, Pak, jangan niru saya karena saya penginjil, Anda pendeta lain. Pendeta itu tugasnya melihara, yang sakit dirawat, harus lemah lembut. Kalau penginjil itu tukang gebuk. Nah, jam 11 malam saya sudah tidur sama istri saya,
bel, saya dipencet terus sama orang. Tat, tat. Saya bilang, sudah malam, sudah tidur semua, udahlah jangan dibukai. Pencet terus. Wah, akhirnya karena saya takut kalau bel saya kebakar, saya keluar, ada apa? Tolong Bapak Yusa. Waduh, suami istri. Saya bukain sama ngantuk-ngantuk. Saya bukain, ada apa? Tolong Mama, pembantu saya itu kerasuan setan. Tak konsen di dalam kamar Pak, bawa parang. Waduh, saya dia ngantuk. Saya terus bilang, ayo sembahyang dulu. Aku Tuhan, aku ingin ngantuk Tuhan, aku bilang. Lalu Tuhan tuh ngomong sama saya gini, suruh praktek sendiri. Wah beneran, aku bilang. Terus saya bilang, amin. Nah, Tuhan berkata praktek sendiri. Matanya jadi bundel dua-dua. Saya. Loh kalau saya bisa ya pasti sudah enggak kesini ke Pak Yusa. Pokoknya saya mau tidur, Anda pulang praktek sendiri. Matanya tambah bunder, ini mulutnya tambah ngomel. Hamba Tuhan enggak tahu diri, dipanggil tidak mau. Wah, langsung saya bangun, ayo pulang. Praktek. Nah, Tuhan berkata, kamu sanggup mengusir. Nggak bisa. Udah, saya tidak mau dengar kamu pulang. Sepanjang saya suruh keluar, ngomel, marah suami istri, melotot, hamba Tuhan model apa ini? Lalu masuk ke mobil, saya kunci, saya bilang, bye-bye. Ngomel terus. Sampai di rumah, kan pembantunya ini di dalam kamar, sembayangnya, kira-kira sembayangnya tambah ngotot atau enggak? Ngotot karena takut ini, dan tapi sembayang sambil telinganya ini dengerin terus karena pintunya kan didobrak terus, blong. Waduh, kok tambah keras, sembayang terus. Pintunya jebol. Kok ambrol. Aduh Tuhan, ambrol ini. Dan ternyata sekarang ganti pintunya kamar dia yang ditendangi. Biar, aduh Tuhan, takut. Pintunya dia jebol. Setelah pintunya jebol, sembayangnya melek. Karena dulu ini kan merem. Melek dia. Tuhan, dia langsung, si pembantu perempuan ini ngayunkan parang, mau marang istrinya. Yang diparang bukan yang laki, yang istri. Mau marang gitu, dalam nama Tuhan Yesus. Pembantunya gedebok-bok. Oh, kok bisa ya? Saudara tahu? Setelah itu gedebok itu jatuh, bok, parangnya diambil, didoakan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Lalu pembantunya bilang, loh Nyonya, aku kok di kamar sini? Kamu ada apa? Tuh jebol semua gara-gara kamu. Dia bilang. Terus pembantunya suruh tidur, dia bilang sama suaminya, bener Yusa ya, kok bisa ya? Saudara tahu, kalau tidak dipepet, kalau tidak dipaksa oleh keadaan, saudara tidak akan bertindak. Firman Tuhan mengajar kita. Pagi-pagi suami istri ini datang lagi. 6:30. Saya pikir, waduh, setel lagi ini Pak. Saya pikir mesti marah ini. Dia mukanya sudah bunder. Lalu saya buka, ada apa lagi? Maaf Pak Yusa. Dia bilang, maaf Pak. Kenapa? Saya gak percaya tadi malam kan marah-marah. Nyatanya bisa kok ya Pak. Dia bilang, saudara tahu. Tapi makanya ini saya katakan, ini pengalaman penginjil Pak. Saya pendeta gak boleh loh ya. Kalau nanti dipanggil jemaat bilang, praktek, wah gak boleh loh ya. Sebabnya apa? Pendeta itu mesti ngerawat, didatangi ambok matanya ngantuk ya. Iya, gitu, itu pendeta. Maka dari itu saudara, firman Tuhan berkata, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara tahu? Dan kalau engkau tidak melakukan, kemuliaan Allah tidak akan dinyatakan. Hidup kekristenan kita, jangan teori, tetapi praktekkan, maka kemuliaan Allah dinyatakan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan.
Engkau tahu keadaan anak-anak-mu di tempat ini Tuhan. Kita kerap kali hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak banyak membaca firman-Mu. Sehingga iman kami tidak dibangkitkan. Tetapi sekarang kami mau Tuhan. Saudara, akui di hadapan hadirat Tuhan keadaanmu masing-masing. Kalau engkau mau menjadi pelaku firman, katakan kepada Dia. Dan mulai membaca firman-Nya, mulai lakukan, praktekkan. Kau akan melihat perkara-perkara yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allahmu. Dan iman percayamu akan dibangkitkan. Tetapi satu syaratnya, rendah hati. Menganggap orang lain lebih. Dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Kalau saudara sedia, mari kita mengangkat tangan kita, menghadapkan kepada merupakan satu pernyataan kepada Tuhan kita. Saudara berhadapan dengan Tuhan bukan kepada kita. Saudara sendiri pribadi demi pribadi. Engkau berjanji sendiri, saya tidak mau tahu. Sebab saudara akan bertemu dengan Dia. Mungkin saudara berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Tetapi Yesus akan menolong kau. Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepadamu. Tuhan tahu kemampuanmu. Pada saat ini kesempatan bagi saudara untuk menjawab panggilan Dia. Yesus memanggil engkau dan saya. Saudara, kita berdoa. Yesus, Tuhan, Engkau lihat hati-hati yang terbuka. Engkau lihat Tuhan anak-anak-Mu semuanya ini. Dan mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu percaya Engkau dengar doa kami. Yesus, kia kerata. Berdoa saudara.